Lebih dari sekedar pengulangan, memahami nuansa makna semantis reduplikasi dari bentuk ke makna. Setelah sebelumnya kita mengelompokkan reduplikasi berdasarkan bentuk dan strukturnya, jenis-jenis reduplikasi, kita kini bisa tiba pada inti yang magis proses morfologis ini, maknanya. Pada bagian ini, makna semantis reduplikasi mengajak kita melangkah lebih dalam, menelusuri bagaimana sebuah pengulangan sederhana mampu melahirkan spektrum makna yang kaya, halus, dan kontekstual. Memahami makna semantis reduplikasi ibarat memiliki kunci untuk mengungkap lapisan-lapisan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata seperti baik-baik, jalan-jalan, atau rumah-rumahan. Pemahaman ini tidak hanya penting bagi linguis, tetapi juga bagi penulis, penerjemah, pengajar bahasa, dan siapapun yang ingin berkomunikasi dengan lebih presisi dan apresiatif dalam bahasa Indonesia. Poin pertama, kita melihat jamak atau pluralitas, fungsi dasar yang produktif. Makna paling dasar dan produktif dari reduplikasi, terutama pada nomina, kata benda, adalah menyatakan jamak atau pluralitas. Contoh, buku, transformasi atau berubah menjadi buku-buku, pohon, pohon-pohon, gagasan, gagasan-gagasan. Analisisnya berbeda dengan bahasa Inggris yang memiliki morfem jamak tetap dengan menambahkan s di akhir kata kerja atau is. Jamak dalam bahasa Indonesia seringkali diwujudkan melalui reduplikasi. Namun, perlu dicatat bahwa reduplikasi bukan satu-satunya penanda jamak. Konteks kalimat dan keberadaan kata bilangan, beberapa, banyak, juga memegang peran penting. Seorang ahli menyatakan bahwa reduplikasi nominal lebih menekankan pada keberagaman dalam satu jenis atau keseluruhan dari satuan-satuan yang terpisah. Jadi, buku-buku tidak hanya berarti lebih dari satu buku, tetapi dapat mengacu pada berbagai macam buku atau keseluruhan buku yang dimaksud. Intensitas dan penguatan, menajamkan makna. Pada adjektiva, kata sifat, dan beberapa adverbia, kata keterangan, reduplikasi berfungsi untuk mengintensifkan atau memperkuat makna dasar. Contoh, cantik, cantik-cantik, cepat, cepat-cepat, pelan, pelan-pelan. Kita lihat analisisnya. Makna intensifikasi ini sangat bergantung pada konteks dan intonasi. Cantik-cantik dapat berarti sangat cantik. Tetapi dalam kalimat dia cantik-cantik tapi tidak peduli pada penampilan, maknanya bisa menjadi kontrastif. Pelan-pelan juga menunjukkan intensitas pada cara, yaitu dengan sangat pelan-pelan atau hati-hati. Kridaksana 2007 mencatat bahwa reduplikasi adjektiva sering dipakai untuk menyatakan tingkat yang lebih tinggi atau sifat yang menonjol. Diversitas dan kolektivitas, kumpulan yang beragam. Reduplikasi dapat menyatakan makna kolektif, yakni sekumpulan benda atau konsep yang beragam namun masih dalam satu kategori umum. Ini erat kaitannya dengan makna jamak, tetapi lebih menekankan pada aspek keberagaman sejenisnya. Contoh, sayur mayur. Ini bisa berarti berbagai jenis sayuran, buah-buahan, aneka buah, gunung-gunungan, gugusan atau tiruan gunung, mobil-mobilan. Analisisnya, bentuk seperti sayur mayur reduplikasi dengan perubahan fonem hampir secara eksklusif membawa makna ini. Penggunaan akhiran an seperti pada buah-buahan dan gunung-gunungan semakin mengukuhkan makna kolektif atau
hasil dari suatu proses. Reciprocal dan saling menyaling. Interaksi timbal balik. Pada verba, kata kerja, reduplikasi seringkali dengan bantuan afiks tertentu dapat menyatakan makna reciprocal, yaitu tindakan yang dilakukan secara timbal balik oleh dua pihak atau lebih. Contoh, pukul memukul, saling memukul. Tolong menolong artinya saling menolong. Berpeluk-pelukan, saling memeluk. Analisisnya, pola verb tambahkan dengan verb kata kerja, v tambah v men kata kerja sangat khas untuk makna ini. Makna reciprocal ini menunjukkan bahwa reduplikasi tidak hanya mengubah makna leksikal, tetapi juga relasi gramatikal antar partisipan dalam kalimat. Iteratif dan duratif, pengulangan dan keberlanjutan tindakan. Reduplikasi verba juga dapat menyatakan bahwa suatu tindakan dilakukan berulang-ulang atau dalam durasi yang tidak singkat, namun sering dengan intensitas yang rendah. Contoh, mengetuk-ngetuk, artinya mengetuk berulang kali. Melihat-lihat, melakukan kegiatan melihat secara tidak fokus atau sambil lalu. Duduk untuk bersantai. Analisisnya berbeda dengan makna intensif pada adjektiva. Pada verba justru sering muncul nuansa kesantai-santaian atau tindakan yang tidak serius, tidak bertujuan tunggal. Membaca koran misalnya, berbeda dengan membaca koran. Membaca koran berbeda dengan membaca koran. Yang pertama implikasinya adalah kegiatan pengisi waktu, sedangkan yang kedua adalah kegiatan fokus. Peniruan dan kemiripan, seperti tapi bukan. Reduplikasi, terutama yang diikuti akhiran an serta menghasilkan makna menyerupai tiruan atau tidak sepenuhnya asli. Contoh, rumah-rumahan, tiruan rumah atau mainan rumah, mobil-mobilan, pacar-pacaran, komandan-komandanan, berlaga seperti komandan. Jadi makna ini sangat produktif dalam dunia permainan dan metafora. Ini menunjukkan kemampuan bahasa untuk menciptakan dunia pura-pura atau konsep analogi melalui proses morfologis yang sederhana. Distributif, penyebaran pada unit-unit. Pada numeralia, kata bilangan, dan beberapa verba, reduplikasi menyatakan makna distributif, yaitu pembagian atau penyebaran tindakan keadaan pada beberapa subjek atau objek secara merata atau berurutan. Contoh, satu-satu, ini satu persatu. Dua-dua, artinya berdua-dua. Berdua-dua dalam kelompok dua. Membawa sesuatu ke berbagai tempat, kondisi. Analisis. Dalam kalimat mereka masuk satu-satu, reduplikasi mengatur cara kejadian berulang secara temporal dan teratur. Kesalingan dan keberbagaian. Asosiatif. Berkaitan dengan kolektivitas, makna ini menekankan bahwa sesuatu dimiliki, dilakukan, atau dialami bersama-sama oleh satu kelompok. Contoh, kawan-kawan, sekumpulan teman meningkatkan ikatan. Saudara-saudara, para saudara sebagai sapaan bersama. Penggunaan ini sering ditemui dalam konteks sapaan atau penyebutan kelompok yang kohesif. Ketidakpastian dan pelemahan, atau dikenal dengan istilah antenuatif. Agak atau cenderung. Terkadang reduplikasi justru memberikan makna yang agak melemah atau tidak pasti, terutama pada adjektiva dengan akhiran an. Contoh, kuning-kuningan, agak kuning. Kekuning-kuningan, kecil-kecilan, artinya bersifat tidak besar dalam skala terbatas. Analisisnya,
Ini merupakan fenomena menarik yang menunjukkan bahwa reduplikasi tidak selalu bermakna lebih, tetapi bisa juga kurang. Nuansa ini sangat halus dan tergantung konteks. Kondisional dan pengandaian. Dalam pola tertentu, reduplikasi dapat membentuk ungkapan yang bermakna pengandaian atau syarat. Contoh, mau tidak mau, setuju tidak setuju. Bentuk reduplikasi yang diiringi negasi. Analisisnya, konstruksi ini memadatkan dua pilihan yang berlawanan untuk menyatakan satu keadaan yang terpaksa atau inevitabilitas. Interaksi makna dan konteks. Sebuah catatan penting ya. Penting untuk dipahami bahwa makna-makna di atas tidak selalu berdiri sendiri atau kaku. Satu bentuk reduplikasi dapat mengandung beberapa nuansa makna sekaligus, dan kontekslah yang menentukan penafsiran mana yang paling dominan. Kata jalan-jalan seperti bisa berarti beberapa jalan atau jamak. Berjalan-jalan untuk bersantai, iteratif, duratif dengan intensitas rendah, atau bahkan kendaraan roda 2. Leksikalisasi seperti pada bahasa informal. Selain itu, banyak bentuk reduplikasi yang telah mengalami leksikalisasi seperti hancur lebur, mondar-mandir, di mana maknanya sudah tidak dapat diturunkan secara komposisional dari bentuk dasarnya dan harus dipelajari sebagai satu kesatuan kosakata. Sebagai kesimpulan, reduplikasi sebagai cermin keberagaman pikiran. Kajian tentang makna semantis reduplikasi membuktikan bahwa proses ini jauh lebih dari sekedar alat gramatikal untuk menyatakan jumlah. Ia adalah perangkat semantis yang canggih, memungkinkan penutur bahasa Indonesia untuk menyaring dan menyatakan nuansa pemikiran yang kompleks, mulai dari kuantitas, kualitas, intensitas, cara tindakan, hingga relasi antar pelaku. Dengan menguasai makna-makna ini, kita tidak hanya menjadi pengguna bahasa yang lebih terampil, tetapi juga dapat mengapresiasi bagaimana bahasa Indonesia melalui mekanisme yang tampak sederhana membangun sebuah dunia makna yang kaya dan dinamis. Pemahaman mendalam ini adalah fondasi bagi analisis wacana, penerjemahan yang akurat, dan pengajaran bahasa yang efektif. Sampai jumpa.